Hai kids, this is your daddy. Your daddy lagi bingung nih kids, mau mulai bisnis tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Tapi tenang aja kids, daddy punya solusinya nih. Mari simak video ini sampai tuntas. Agar kita tahu bisnis model kanvas untuk kesuksesan berwirausaha. Bisnis model kanvas atau BMC merupakan sebuah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Secara sederhana, definisi bisnis model kanvas yaitu kerangka manajemen untuk mempermudah dalam melihat gambaran ide bisnis dan juga realisasinya secara cepat. Jika dibandingkan dengan bisnis plan yang berpuluh-puluh halaman, bisnis model kanvas ini jauh lebih ringkas karena disusun ke dalam satu halaman saja. Bisnis model kanvas diperkenalkan pada tahun 2005 oleh seorang entrepreneur asal Swiss yang bernama Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Bisnis Model Generation. Bisnis kanvas terdiri dari 9 elemen yang dituangkan dalam visual. Setiap komponen memiliki kolom yang nantinya diisi menyesuaikan dengan bidang yang dijalankan. Berikut adalah pembahasan dari 9 elemen bisnis model kanvas disertai dengan contoh bisnis, yaitu usaha peternakan sapi potong. 1. Target pasar. Salah satu bisnis model kanvas ini menekankan kepada pelanggan atau siapa yang akan menjadi target pasar dari bisnis yang dijalankan. Segmentasi pelanggan merupakan komponen pertama yang digunakan dalam menentukan strategi bisnis Anda. Target pasar dari usaha peternakan sapi potong yaitu masyarakat umum, agen penyedia kurban, industri olahan, dan industri kerajinan. 2. Proposisi nilai konsumen atau value propositions. Setelah mengetahui target konsumen dalam bisnis, Anda bisa mulai membuat rencana menyampaikan produk yang memiliki value proposition atau proposisi nilai konsumen. Value proposition konsumen ini bisa menjadi jalan terbaik untuk sebuah bisnis menemukan solusi dan produk atau jasa yang Anda tawarkan bisa menyampaikan value untuk membantu konsumen. Tujuan value proposition dalam bisnis model kanvas yaitu mengedepankan pada keunggulan produk atau jasa yang Anda jual. Bukan cuma itu, value proposition yang telah dibuat untuk perusahaan Anda juga menekankan pada apa yang membedakan bisnis kita dengan lainnya. Value proposition dari usaha peternakan sapi potong yaitu menyediakan sapi berkualitas, kompos asli, dan harga yang bersaing. 3. Saluran atau channel. Dalam menyebarkan proposisi nilai konsumen, pemilik bisnis perusahaan tak boleh lupa dalam menyusun strategi dengan baik harus memperhatikan channel atau media paling cocok. Dalam bisnis model kanvas, channel ini menjadi sarana untuk memperkenalkan produk dengan target sasaran yang tepat. Misalnya strategi pemasaran apa yang akan digunakan untuk menggait konsumen Anda. Era digital seperti sekarang, media yang digunakan usaha peternakan sapi potong yaitu mengiklan di media sosial dan membuat website. Dengan demikian, hadir di dunia maya adalah strategi bisnis yang bisa digunakan untuk memasarkan produk sapi potong. Serta menjalin hubungan dengan kelompok ternak pengurus masjid, dan belantik sapi. 4. Hubungan konsumen atau customer relationship. Kolom selanjutnya dalam tabel bisnis model kanvas yang harus diperhatikan adalah hubungan atau interaksi dengan konsumen. Setelah menentukan saluran atau media apa yang tepat untuk menggait konsumen, kunci keberhasilan bisnis yang berikutnya adalah dengan menjaga komunikasi yang baik dengan konsumen Anda, sehingga pelanggan tidak mudah berpaling ke lain hati. Pemilik bisnis seperti Anda harus memiliki strategi untuk mempertahankan konsumennya atau menambah jumlah konsumen. Pada elemen ini, hal tersebut dilakukan dalam mengisi kolom customer relationship. Pemilik bisnis menentukan bagaimana mereka menjalin hubungan dengan konsumen secara langsung melalui customer service, live chat, atau pendekatan media sosial satu sama lain. Seperti halnya di peternakan sapi potong yang menjaga hubungan konsumen dengan media sosial dan website. 5. Sumber pendapatan atau revenue streams. Elemen kelima dalam bisnis model kanvas ini sangat erat kaitan dengan tujuan berbisnis. Mengembangkan bisnis tentunya sama hal dengan berusaha memperoleh keuntungan atau pendapatan bisnis. Pendapatan dalam sebuah bisnis biasanya berasal dari harga jual dikurangi pengeluaran yang dibutuhkan seperti harga produksi dan lain-lain. Pendapatan diperoleh dari keuntungan penjualan tiap produk. Untuk memaksimalkan pendapatan, pemilik bisnis biasanya memanfaatkan pemilihan bahan baku, proses produksi yang efisien dan efektif, hingga sumber daya manusia.
Yang perlu diperhatikan juga adalah penataan keuangan yang tepat dan terencana. Sumber pendapatan dari usaha peternakan sapi potong yaitu dari penjualan sapi dan kompos atau kotoran sapi yang sudah diolah menjadi pupuk. 6. Kegiatan utama atau key activities. Keberhasilan sebuah bisnis juga ditentukan oleh key activities-nya. Kegiatan utama dalam bisnis ini berkaitan dengan tindak lanjut dari langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan. Adapun kegiatan utama yang dilakukan di peternakan sapi potong yaitu meliputi pembuatan kandang, pengadaan dan pemeliharaan sapi, pengadaan pakan, serta pengolahan kotoran atau limbah menjadi pupuk kompos. 7. Sumber daya manusia atau mitra kerja atau key resource. Elemen SDM dalam bisnis model kanvas merupakan pegawai atau mitra kerja yang berhubungan dalam keseharian. Pemilihan SDM ini disesuaikan dengan kesamaan visi dan misi perusahaan. Sebenarnya bukan hanya SDM, key resource dalam bisnis bisa dibagi menjadi beberapa kategori di antaranya fisik seperti alat produksi, gedung kantor, pabrik, dan lain-lain. Dan intelektual seperti merek, hak paten, hak cipta, dan lain-lain. Elemen key resource yang ada di peternakan sapi potong yaitu lahan ternak, karyawan atau pekerja, dan jaringan bisnis seperti bermitra dengan kelompok ternak dan pengurus masjid. 8. Kerjasama atau key partnerships. Elemen kerjasama dalam bisnis model canvas ini meliputi siapa pemasok dan partner yang cocok untuk bisnis. Menentukan vendor untuk produksi barang, menentukan brand ambassador atau key opinion leader, call, untuk promosi, dan kurir untuk distribusi. Partner dari peternakan sapi potong yaitu penyedia bakalan sapi, pemasok pakan dan obat ternak pasar, dan RPH atau rumah potong hewan. 9. Struktur biaya atau cost struktur. Salah satu hal yang harus Anda buat adalah merinci biaya dan dana apa saja yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Cost struktur ini mencakup biaya produksi, gaji pegawai, biaya vendor, bahan baku, biaya perawatan mesin, biaya pemeliharaan, dan lain-lain. Setelah Anda pastikan semua elemen bisnis model canvas terisi dalam selembar kertas, langkah selanjutnya menyusun financial forecast atau perakiraan keuangan. Financial forecast ini sama halnya dengan membuat perakiraan atau rencana keuangan meliputi gambaran pengeluaran dan pendapatan. Setelah memperkirakan biaya yang digunakan dalam bisnis, maka pemilik bisnis akan dengan mudah mengetahui berapa besar kos atau biaya yang dikeluarkan dalam berbisnis. Kos terdiri atas dua hal, yakni fixed cost atau biaya tetap dan variable cost atau biaya terkait produksi. Nah itu tadi penjelasan tentang perencanaan bisnis model Canvas Kids. Sampai sini dulu videonya ya kids. Durasinya udah lewat soalnya. Doain juga Your Daddy jadi pengusaha sukses. Bye bye, makasih.